Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil mujahidin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bersama Mekatur Umroh Haji and Travel dalam program kajian Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang pertama dari Babut Taubah. Dan ini adalah hadis yang ke-13 yang telah kita baca dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Setelah Imam Nawawi menyampaikan prolog dan mukaddimah tentang taubah, kewajiban bertaubat, syarat-syarat taubat, dan dalil-dalil dari Al-Quran terkait dengan taubat, maka Imam An-Nawawi memulakan hadis pertama dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, Abu Hurairah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, sahabat mulia kita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita dari Rasul junjungan mulia. Beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah, katanya, demi Allah, kata Nabi. Wallah, kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku sungguh benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu, dan bertaubat kembali ilaihi kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari, aktsaro, lebih banyak, min sab'ina marratan, 70 kali. Abu Hurairah menyampaikan fakta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikan keterangan maklumat tentang diri beliau sendiri. Kata beliau bahwa dalam satu hari saya meminta ampun kepada Allah
dan saya kembali dari dosa, kesalahan kepada Allah lebih daripada 70 kali. Subhanallah. Subhanallah. Seorang Rasul mulia, Rasul teladan, yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya bersih, yang jauh daripada dosa dan kemaksiatan, figur yang amat luar biasa, menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak manusia, tidak pernah terdetik untuk menyakiti manusia, tidak pernah terfikir untuk bermaksiat kepada Allah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali dalam satu hari. Sahabat Mekatur ini, pada saat kita membaca hadis ini, seolah kita sedang diketuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai umatku, aku bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Maka seolah-olah kita merasa Nabi mengetuk hati kita, subhanallah. Mohon maaf ya Allah, ampunkan kami ya Allah, wahai Nabi. Maafkan kami, umatmu banyak salah, umatmu banyak melakukan kesalahan, umatmu sering bermaksiat, umatmu sering berprasangka buruk kepada Tuhan, umatmu menyakiti tetangga, umatmu ucapannya melukai kolega, tetapi lupa dengan taubat. Tetapi lisan berat untuk beristighfar, tetapi hati amat berat untuk mengakui kesalahan. Jika Nabi yang manusia sebaik itu senantiasa meminta ampun kepada Allah dalam tempo berulang-ulang 70 kali, maka semestinya kita hamba yang banyak salah, hamba yang banyak kekurangan, hamba yang sering menyakiti hati, mestinya harus lebih banyak meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, sahabat Mekatur, wa an al-Aghasi bin Yasar al-Muzani, dari sahabat yang bernama Al-Aghaz, menceritakan, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata baginda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, taubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah oleh kalian ampun, mintalah ampun oleh kalian kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari meminta ampun, bertaubat kepada Allah 100 kali. Jika hadis yang pertama Nabi menyatakan 70 kali bertaubat minta ampun kepada Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim justru lebih daripada 70 kali, tetapi 100 kali. Ini menandakan bahwa taubat bukan hanya wajib bagi orang awam. Taubat bukan hanya satu kemestian bagi orang alim, bukan hanya dilakukan oleh para ulama amilin, para ahli tarikat berzikir munajat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, yang terjaga seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan, juga bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya orang-orang seperti kita yang tidak terjaga anggota tubuhnya dari kesalahan, yang tidak terjaga lisannya dari kesalahan, yang tidak terjaga hati dan jiwa fikirannya dari kemaksiatan, harus lebih berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, sahabat Mekatur, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari. Ini
Hadis diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, yang lebih dikenal dengan Abu Hamzah, karena Anas bin Malik Al-Ansari memiliki seorang anak yang bernama Hamzah, sehingga mendapat gelaran sebagai Abu Hamzah. Dan Anas bin Malik ini merupakan asisten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sahabat yang mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan untuk menjadi abdi dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkhidmat di rumah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Anas bin Malik menceritakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Lallah, sungguh demi Allah, afrahu bi taubati abdi, Allah lebih senang, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba, min ahadikum, lebih bangga, lebih gembira, Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang dari kalian, dari sahabat, dari hamba, melebihi kegembiraan salah seorang kalian, saqata ala ba'irihi, yang dia ini jatuh dari rombongan untanya, waqad adallahu fi ardi fulat, yang kemudian dia tersesat. Ketika seseorang tersesat dan kemudian menemukan rombongannya, menemukan barang yang hilang dari rombongannya, begitu amat gembira. Dan Nabi mengatakan, kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang ketemu dengan rombongannya, orang yang tersesat yang ketemu dengan kafilahnya, itu tidak seberapa dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat seorang hamba. Ini menandakan bahwa Allah sangat membanggakan, sangat mengagungkan dan mengapresiasi taubatnya seorang hamba. Maka artinya Allah menunggu kita kembali. Allah menunggu kita hadir mengakui kesalahan dan dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad, merupakan gambaran betapa taubat bukan hanya sekedar wajib, tetapi juga ekspresi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehadiran kita ditunggu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Sahabat Mekatur, kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Sahabat Mekatur yang kami muliakan, kembali lagi pada segmen kali ini. Kita akan melanjutkan membaca hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam riwayat yang lain, Imam Muslim menjelaskan secara lebih detail bahwa ketika ada seseorang yang pergi di perjalanan, lantas kemudian ia kehilangan untanya, di mana unta tersebut terdapat bekalnya, terdapat makanannya. Ia cari tidak ketemu.
sampai kemudian ke sana kemari ia mencari hewan ontanya, tidak ketemu. Lantas ia pun istirahat di sebuah pohon. Pada saat ia beristirahat itulah, ketika ia sudah di puncak keputusasaan tidak mendapatkan ontanya, tiba-tiba ketika ia bangun dari istirahatnya, ia mendapati ontanya sedang berdiri di hadapannya. Tentu kita bisa menyimpulkan betapa bahagianya sang musafir. Ia kembali mendapatkan onta yang dicari-carinya, yang di dalamnya ada bekalnya, ada makanannya, ada minumnya. Sungguh amat bahagia. Sampai-sampai kemudian ia berdiri dan memegang tali yang digunakan sebagai tempat, yang digunakan sebagai alat untuk mengembala. Ditariklah itu rantai. Saking senangnya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Begitu bahagia sampai kemudian ia salah. Karena semestinya Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Semestinya doanya berbunyi, munajatnya berbunyi, ya Allah, sungguhnya engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Saking senangnya seorang hamba yang menemukan kembali ontanya yang hilang, di puncak keputusasaannya mencari, saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi, ya Allah sungguhnya engkau adalah hambaku wa ana rabbuka dan saya Tuhanmu. Saking senangnya ia lupa. Rasulullah menggambarkan bahwa kegembiraan Allah ke atas seseorang yang taubat kembali kepadanya melebihi dari level kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang kembali menemukan onta yang hilang. Ini menandakan bahwa Allah amat mencintai seorang hamba yang telah jauh daripada jalan kebaikan, tersadar dan kembali. Allah akan mendekap setiap orang yang datang dengan hati terpukul, seraya mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas semuanya. Allahu Ghafur, Allahu Ghafar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memberi ampunan dan kemaafan. Hadis yang keempat, Wan Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu, menghulurkan yadahu, tangannya bilaili, pada saat malam, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan mengulurkan tangannya pada waktu siang, liyatuba musi'ul lail, untuk hamba-hambanya yang melakukan kesalahan di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampailah terbit matahari dari baratnya. Subhanallah, ampunan, belas asih dan kasih sayang Allah kepada hambanya amat besar. Manusia yang seharian berjibaku dengan dosa, malam ia kembali kepada Allah dan ia akan mendapati Allah mengulurkan tangannya, mari hambaku yang seharian melakukan kesalahan, mari sini, pegang tanganku, aku akan ampuni kalian. Orang-orang yang tenggelam dengan kesalahan dan kemaksiatan di malam hari, maka keesokan harinya Allah pun akan menghulurkan tangannya seraya memanggil, wahai hambaku yang tadi malam melakukan dosa, kesalahan dan kemaksiatan, mari ke sini,
Mari ke sini, datang kepadaku, aku buka pintu rahmat dan kasih sayangku. Aku akan ampuni semua kesalahan kalian. Sampai Nabi mengatakan, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampailah matahari itu terbit dari arah baratnya. Dan ini terjadi ketika matahari terbit, semestinya dari arah timur. Tapi ini gambaran bahwa Allah tidak bosan. Dan ini menandakan bahwa ketika matahari terbit dari arah barat, itu artinya kiamat tiba. Artinya selama kiamat belum tiba, Allah akan membuka pintu rahmat dan keampunannya bagi siapapun yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Maka sahabat Mekatur, hamba-hamba Allah yang di siang hari melakukan kesalahan, jangan lupa kembali bersujud di waktu malam. Sebab pada saat itu Allah mengulurkan kedua tangannya. Hamba-hamba yang melakukan dosa di malam hari, jangan lupa keesokan harinya untuk kembali kepada Allah. Sebab pada saat itu Allah mengulurkan tangannya, membuka belas asih dan kemaafannya. Hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit min maghribiha, dari arah baratnya, taballahu alaihi, Allah akan menerima taubatnya. Ini gambaran Allah tidak pernah bosan untuk memberi kemaafan kepada hamba. Ini menandakan Allah tidak pernah boring untuk menerima pengakuan atas dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Selama dunia masih berjalan, disitulah keampunan Tuhan terbuka. Selama kiamat belum terjadi, selama itu pula kesalahan, dosa, kemaksiatan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu, dari Abdullah bin Umar, bapaknya Abdurrahman, anak daripada Umar bin Khattab, menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu, menerima taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, malam yugharghir, sebelum nafasnya sampai ke tenggorokan. Selama nafasnya masih berjalan normal, selama nafasnya belum berhenti sampai ke tenggorokan, saat itu pula, selama itu pula Allah akan menerima taubatnya seseorang selama ia meninggalkan kesalahan, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sahabat Mekatur, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca dan kita kaji bersama dapat kita serap, kita internalisasi dengan mendalam di hati kita masing-masing untuk memperbaiki langkah perjalanan kehidupan kita di masa yang akan datang. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa pada segmen yang lain bersama Mekatur Umroh, Haji and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitur toilet maskapai Saudi Airlines. Udah tahu belum apa aja fitur-fitur yang tersedia di dalam toilet pesawat? Nah, ini teman-teman disclaimer dulu. Biasanya teman-teman yang mau berangkat umroh dan ketika mau menuju ke toiletnya banyak yang bingung nih. Apalagi kalau maskapainya bukan dari Indonesia. Biasanya tulisan yang tersedia di fitur-fiturnya itu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Terus kita mau cuci tangan gimana nih ya? Mau buang sampah gimana ya? Mau pakai toilet gimana ya? Kalau bingung, kita bantu spill. Kebetulan kita ada di samping toilet. Nah, teman-teman sebelum masuk dilihat ya, kalau tulisannya vacant seperti ini, maka berarti toiletnya kosong. Tapi kalau occupied berarti terisi. Nah, kebetulan hijau,
kita bisa buka, kita bisa masuk langsung ke dalam toiletnya. Kemudian kalau sudah di dalam, ini diceklek dulu. Nah, teman-teman biar terlihat bahwasanya di dalam ini terisi, kita tutup ya. Nah, nanti di luar akan terlihat occupied warnanya merah. Itu tandanya di dalam kamar mandi ada orang. Cerminnya banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau cuci muka atau lain sebagainya atau ganti make up, bisa pakai ini. Pertama, ini posisi WC ada di sini, kondisi tertutup. Nah, ketika kita buka itu nanti kalau teman-teman mau buang air kecil atau besar, khawatir tempatnya kotor, di sini ada toilet seat cover. Nah, ini bisa dipakai ya teman-teman. Tarik pelan-pelan biar nggak sobek. Nanti ini dirapihkan. Kemudian silakan diatur sedemikian rupa biar bisa menutupi area duduk untuk di toiletnya biar lebih nyaman dan lebih bersih. Kemudian kalau sudah ditaruh seperti ini, maaf ini saya pakai tangan satu jadi agak susah. Kalau sudah ditaruh, silahkan bisa digunakan secara langsung. Kemudian ketika mau membersihkan, di sini minim air ya, tapi banyaknya udara. Jadi kalau mau buang atau flush ya, mau buang airnya, ini tinggal dipencet. Nah, nanti airnya keluar. Yang keluar itu air dan udara karena kita berada di ketinggian sekitar 30.000 kaki. Kemudian teman-teman kalau mau pakai air di sini ya teman-teman ya. Yang berisi informasi lengkap mengenai lokasi di sini ada hand sanitizer sama parfum. Kemudian di sini ada hand soap, ada sabunnya kalau mau cuci tangan. Kalau mau buang sampah, ini ada tanda seperti ini. No cigarette disposal, jadi nggak boleh merokok ataupun buang puntung rokok. Nah, nanti buang sampahnya di sini. Kemudian kalau butuh tisu untuk bersih-bersih setelah buang air, itu bisa pakai tisu yang tersedia di sini. Terus ada lagi nih tambahan lainnya. Kalau teman-teman mual, pengen muntah, itu bisa pakai kantung-kantung yang tersedia di dalam kotak lemari di samping WC ya teman-teman. Di sini juga ada beberapa wangi. Biasanya tersedia pembalut. Kalau buat perempuan dia bungkusnya warna merah. Nanti teman-teman yang dalam keadaan datang bulan bisa pakai pembalut yang tersedia di locker ini ya. Nah, satu lagi nih, ini membantu banget buat para orang tua, terutama ibu-ibu ya kalau punya baby. Nah, ini meja ini bisa digunakan untuk mengganti popok bayi. Nah, jadi posisinya berada di dekat WC. Jadi kita bisa buka seperti ini, bayinya bisa diganti popoknya di sini. Kemudian kalau sudah selesai boleh dikembalikan. Lainnya ada facial tissues, tisu wajah, sama ada paper towels, ada kertas handuk lah buat ngering-ngeringin tangan atau lainnya kalau habis pakai wastafel. Oke, sekian ya teman-teman informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time.